Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala ahkami li'imba'i ilmihil qadim wa ajzala al-an'ami lisyakirin fadhihin amin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-barrur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu bid-dinil qawim. Al-man'utu bil khuluqil azim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam afdalus salati wat taslim. Amma ba'd fa ya ibadal karim fa inni usikum bi taqwallahil hakim. Al-qa'il fi kitabil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lan yusibana illa ma qadarallahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Puji syukur alhamdulillah rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, mulai dari nikmat iman, sehat, nikmat akal untuk merencanakan ikhtiar, hingga nikmat hati untuk menerima segala takdir. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selanjutnya sudah menjadi amanah bagi kami selaku khatib dalam pelaksanaan salat Jumat ini untuk senantiasa mengingatkan diri kita semua akan pentingnya meneguhkan iman dan merawat takwa dalam kehidupan sehari-hari. Karena iman dan takwa itulah yang akan meneguhkan hati ketika gelisah menghampiri kita, serta menguatkan langkah kita ketika lelah mulai melanda, dan hanya takwa pula yang akan menjadi bekal menuju akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Artinya, bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hidup merupakan perpaduan antara usaha dan menerima. Kita seringkali menghadapi situasi yang membuat hati gundah karena usaha yang belum membuahkan hasil, cobaan yang datang bertubi-tubi, atau masa depan yang terasa tidak pasti. Dalam menghadapi keadaan-keadaan seperti ini, Islam mengajarkan kita tentang tenang dalam takdir serta teguh dalam ikhtiar. Tenang dalam takdir tidak berarti menyerah dan tidak melakukan apa-apa, tetapi meyakini bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Namun tenang dalam menerima takdir harus diiringi dengan sikap yang teguh dalam berikhtiar, karena ia akan menjadi bukti bahwa kita tidak hanya berpangku tangan menunggu takdir, tetapi berusaha untuk meraih yang terbaik. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang bertakwa. Quran surat Al-Imran ayat 159. Ayat ini mengajarkan kepada kita perihal keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal, sehingga kita bisa tenang dalam menerima takdir tetapi tetap teguh dalam melakukan ikhtiar. Dan apabila kita sudah mampu menyeimbangkan keduanya, maka demikianlah buah dari iman yang tertanam dalam diri kita. Tangan kita menanam, mengolah tanah, memilih bibit yang baik, menyiramnya, memberi pupuk, bahkan melindungi tanaman dari kemungkinan gangguan. Semua itu adalah ikhtiar yang nyata yang tidak boleh ditinggalkan. Namun setelah itu, hati kita harus tetap bergantung kepada Allah dan menyerahkan hasilnya kepadanya.
karena tanpa izin darinya tidak ada satupun usaha yang akan berhasil. Inilah makna sejati dari tekad yang dibarengi tawakal. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, setelah kita memahami bahwa ikhtiar harus berjalan beriringan dengan tawakal, ada satu nasihat penting dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kegelisahan yang berlebihan. Karena seringkali manusia terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya sudah berada di bawah kendali Allah. Akibatnya hati menjadi lelah, pikiran menjadi berat, dan kita kehilangan ketenangan dalam hidup. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Syarh Al-Hikmah dalam halaman 17 mengatakan, "Arih nafsaka minat tadbiri fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsik." Tenangkanlah dirimu dari perencanaan yang berlebihan, sebab apa yang sudah dijamin oleh selain kamu, engkau tidak perlu sibuk memikirkannya. Maksud nasihat di atas adalah mengajak kita untuk berhenti dari kebiasaan membebani diri dengan rencana-rencana yang justru bertentangan dengan hakikat penghambaan. Seperti kita terus berkata, seandainya aku melakukan ini, pasti hasilnya akan begini. Padahal Allah telah menetapkan segala sesuatu sejak zaman azali. Lantas, mengapa kita masih mengurus ulang apa yang sudah Allah urus dengan sempurna? Sedangkan kita sadar kemampuan kita sangat terbatas. Namun perlu kita bedakan bahwa yang dilarang adalah perencanaan yang disertai kecemasan dan penolakan terhadap takdir. Adapun perencanaan yang diserahkan seluruhnya kepada Allah justru sangat dianjurkan. Bahkan Imam Ibnu Athaillah juga menyebutkan dalam kitab yang sama, At-Tadbiru Nisful Ma'isyah. Artinya, perencanaan yang baik adalah separuh dari kehidupan. Inilah fondasi penting bagi kita semua sebagai seorang hamba. Kita tetap berikhtiar dengan sekuat tenaga, namun hati tidak boleh lepas dari tawakal. Kita harus tetap berusaha, tapi tidak larut dalam cemas. Kita tetap harus memiliki rencana, tapi tetap percaya bahwa hasil akhirnya tergantung takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, demikianlah khutbah ini yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk teguh dalam berikhtiar, diberi kesabaran dalam menerima takdir, serta memiliki hati yang lapang untuk selalu ridho atas ketentuannya. Dan semoga khutbah ini menjadi pengingat yang membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahun lam yazal ala kulli syai'in wakil. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluhu, akramul awwalin wal akhirin, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ma kana lahu min at-tabi'in. Salatan daimatan bidawami as-samawati wal ardi, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة والصوم وجميع المأمورات والواجبات. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.